pasalnya berlapis, sedangkan anaknya juga meminta untuk penahanan nih. Dia mengajukan kayak memberikan selembar surat agar ibunya yang tulang punggung dan mau punya 3 orang anak itu supaya dilakukan pembebasan. Ya sah-sah saja ya, namanya seorang anak ya. Seorang anak bagaimanapun dia pengen supaya ibunya kembali bersama-sama dengan keluarga. Namun anak tersebut kan masih di bawah umur, masih di bawah pengampuhan, dan belum dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan untuk minta penangguhan penahanan. Ya mungkin melalui pengacaranya nanti ya atau gimana. Tapi kalau anaknya sendiri itu hanya sebagai simbol saja bahwa dia tuh merasa pengen bersama-sama dengan ibunya. Tapi secara klausul hukum itu tidak bisa, tidak berlaku. Kira-kira gitu ya. Kalau yang berlaku tuh misalkan dari keluarga yang apa nantinya? Ya, dari keluarganya atau mungkin dari orang tuanya atau melalui pengacaranya, yang jelas pasti sudah lewat umurnya, sudah dewasa. Tapi ada relevansinya dengan yang bersangkutan, kira-kira gitu. Adik kandung bisa? Ya, adik kandung juga bisa. Pokoknya orang yang terdekatnya lah gitu. Yang bisa bertanggung jawab terhadap yang bersangkutan. Pamannya juga bisa, orang dewasa. Kalaupun dikatakan anaknya minta ya kita juga ngerti lah. Namanya seorang anak ya. Dia kan pengen sama ibunya. Kira-kira gitu ya. Namun emang kalau 20 tahun penjara bisa ditangguhkan? Gimana? Kalau 20 kan nanti ancaman 20 tahun penjara. Apa itu bisa dilakukan penangguhan? Itu kan tergantung penyidik. Saya nggak mau masuk ke domain itu. Saya bilang berkali-kali itu tergantung penyidik. Diloloskan atau tidak diloloskan penangguhan penahanan ini tergantung penyidik. Yang paling mungkin bisa ya dibantarkan. Kalaupun dibantarkan ada alasannya karena dia sakit. Ya, sakitnya bagaimana dulu berdasarkan diagnosa dokter. Dibantarkan ke rumah sakit. Nah, kalau sudah istilah sanksi hukumnya itu kan sanksi hukuman maksimal ya. Bukan harus 20 tahun. 20 tahun itu kan sanksi maksimalnya bisa aja dari 20 tahun bisa 5 tahun mungkin 4 tahun. Nah, tapi ketentuannya sudah bisa ditahan gitu loh. Ada kan sanksi apanya tuh kasus pidana itu seumur hidup gitu. Tapi kan belum tentu seumur hidup. Lihat berat ringannya kasus yang dihadapi. Kira-kira gitu ya. Tapi kan ini berkali-kali kayak Niki menjadikan anak sebagai tamengnya gitu. Karena di kasus yang di sebelumnya yang dia sempat ditahan juga di Serang, dia bilang kalau lagi menyusui gitu supaya ada penangguhan. Ini bagaimana sih? Ya itu ya. Tanya Nikitanya lah gitu. Jangan tanya saya kenapa kamu lakukan itu. Ya mungkin hanya itulah alasan yang paling tepat terhadap anak yang menyusui anak kan. Tapi ada juga yang pernah ditahan dibawa ke penjara juga disusuin juga anaknya kok. Berarti kan tidak ada keharusan kalau menyusui harus keluar. Emang di tahanan nggak bisa nyusuin? Bisa. Apalagi sekarang anaknya udah besar nggak ada yang menyusui. Susah. Jadi tapi ya itu kan namanya permintaan. Permintaan kan bisa diterima bisa tidak. Nah, itu ya sah-sah saja. Itu kan hak dia untuk meminta. Tapi diloloskan atau diluluskan itu kan tergantung pada penyidik. Untuk itu ya nanti kita lihatlah. Saya kan tidak mau masuk kepada domain yang sudah di ranah penyidik. Kan berkali-kali saya katakan saya tidak mau mencampuri urusan penyidik karena itu hak kewenangannya. Tapi saya hanya bercerita tentang masalah klausal hukumnya, penerapan hukumnya, itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian seperti tadi ditanyakan tadi masalah SOP, penggunaan pakaian, borgol, itu SOP. Ya harus dilakukan. Jadi jangan pilih tebang pilih orang di borgol ini nggak di borgol. Nanti apa ngomongan orang. Kira-kira gitu ya. Ada lagi Bang? Oke kan? Oke, mantap.